Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Kusumaningrum, S14 Kesehatan Masyarakat, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan tema Emosi Manusia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak selengkapnya. Pernah nggak sih kalian marah-marah? Terus teman kalian bilang ke kalian bahwa lu tuh emosian banget orangnya. Atau kalian ngelihat teman kalian gampang baper, gampang nangis, dan kalian nyebut si teman kalian itu orang yang emosional. Nah, label-label tadi, emosional, emosian, itu kan menggunakan satu kata yang sama, yaitu emosi. Tapi sebenarnya emosi itu apa sih? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih emosi itu dan kenapa emosi bisa muncul. Jadi, apa itu emosi? Pertama, pengertian emosi manusia menurut William James. Emosi manusia itu kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Lalu berbeda dengan menurut Crow and Crow. Menurut Crow and Crow, emosi manusia itu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuai diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Berbeda juga pendapat Jalaluddin Rahmat. Menurut Jalaluddin Rahmat, emosi manusia itu memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dari reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, situasi sekitar kita. Jadi, dari pengertian emosi manusia tadi, menurut para ahli, dapat disimpulkan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Karena emosi dapat merupakan motivator, perilaku dalam arti meningkatkan, tetapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apakah perbedaan emosi positif dan negatif. Ternyata ada perbedaannya loh. Dari emosi positif ini sendiri memiliki pengertian, yaitu berperan dalam memicu kesejahteraan emosional dan memfasilitasi dalam pengaturan emosi negatif. Sedangkan emosi negatif, maka seseorang itu akan lebih mudah dalam mengatur emosi negatif yang tiba-tiba datang. Ternyata emosi positif dan negatif memiliki contoh yang berbeda. Dari segi emosi positif itu memiliki contoh seperti rasa sayang, suka, cinta, bahagia, gembira, senang, dan lainnya. Sedangkan emosi negatif seperti sedih, marah, cemas, tersinggung, benci, jijik, muak, prasangka, takut, curiga, dan sejenisnya. Oke, di slide selanjutnya di sini akan menjabarkan 4 fungsi emosi menurut Coleman and Hammond. Yang pertama itu untuk pembangkit energi, yang kedua pembawa informasi, yang ketiga pembawa pesan, dan yang terakhir information resource atau sumber informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan emosi yang kuat umumnya diikuti perubahan-perubahan pada tubuh. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit biasa itu meningkat bila ia terpesona. Peredaran darah itu bertambah cepat bila ia marah. Denyut jantung itu bertambah cepat bila ia terkejut. Pernafasan itu bernafas panjang bila ia kecewa. Pupil mata itu membesar bila sakit atau ia marah. Lalu liur itu mengering kalau ia takut. Dan bulu roma itu berdiri kalau takut juga. Dan pencemaran
pencernaan terganggu. Contohnya seperti diare jika ia tegang. Oke, di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Yaitu reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil itu lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa, yaitu berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contohnya, anak kecil itu marah, berbeda dengan orang dewasa. Oke, respon emosional melalui 4 jalur. Pertama, stimulus, perasaan, respon-respon internal, pola-pola tingkah laku. Selanjutnya, perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Oke. Di slide selanjutnya di sini ada ilustrasi seorang bayi menjadi dewasa. Biasanya kalau bayi baru lahir itu dia hanya bisa menangis. Dan 3 bulan selanjutnya itu rasa senang dan gembira mulai muncul. Dan 5 bulan berjalan mulai rasa marah dan benci. Dan 7 bulan mulai ada perasaan takut dan semakin besar kemudian untuk belajar. Dan perkembangan emosinya semakin rumit, ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Oke, di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gangguan emosional. Jadi, gangguan emosional itu perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya. Biasanya ada perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar. Dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar, itu tampil ke permukaan. Lalu masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagian ia telah menciptakan masalah-masalah sendiri tanpa mengetahuinya atau tanpa disadarinya. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan kognisi dan kompleksitas emosi. Itu kita dapat merasakan saat kita mengalami emosi yang tidak menyenangkan. Maka pikiran kita akan menganalisa dan kondisi marah tadi menjadi perasaan yang lebih baik. Lalu keterlibatan kognisi pada emosi diawali dari persepsi kita terhadap suatu situasi. Hingga filosofi hidup kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Slide terakhir saya akan menjelaskan emosi dan gender. Biasanya itu pria lebih emosional dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya ada wanita akan lebih mudah marah jika diacuhkan. Sedangkan pria akan marah apabila barang yang disayanginya dirusak. Lalu keinginan wanita lebih besar untuk mengekspresikan perasaan daripada pria. Sedangkan wanita lebih dapat menyembunyikan perasaannya, sedangkan pria tidak. Nah, gimana? Sudah paham kan apa itu emosi manusia? Dari materi yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam kehidupan Anda. Tetap kontrol emosi dan jaga kesehatan kalian ya. See you!